Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan video tentang penjelasan dari OSI layar dan TCP/IP. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu OSI layar? Open System Interconnection atau disingkat OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. OSI layer juga disebut sebagai lapisan, karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Berikut ini adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware, alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsinya mengirimkan data melalui media. Contohnya hub, NIC, kabel. Selanjutnya, data link layer. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi menambahkan MAC address pada paket. Contohnya switch. Selanjutnya, network layer. Fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router, layer 3 switch. Selanjutnya, transport layer. Fungsinya mengatur flow control, acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP dan UDP. Kemudian session layer. Fungsinya membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya NetBIOS dan PPTP. Selanjutnya, presentation layer. Fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang terakhir, application layer. Fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Apa itu TCP/IP? Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau singkatan dari TCP/IP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network atau jaringan. Selanjutnya, layer dalam TCP/IP. Yang pertama, Network Interface Layer. Layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Media fisiknya dapat berupa kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Yang kedua, Internet Layer. Protokol-protokol yang berada pada layar ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Pada layar ini terdapat beberapa protokol penting antara lain IP atau Internet Protocol adalah protokol di internet yang mengurusi masalah pengalamatan dan mengatur pengiriman paket data hingga sampai ke alamat yang benar. Yang kedua, Internet Control Message Protocol atau ICMP adalah protokol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan bila terjadi masalah pengiriman paket data. Yang ketiga, Transport Layer. Transport Layer merupakan layar komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layar ini adalah yang pertama, Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menjamin keandalan pengiriman data dengan menggunakan proses acknowledgement, yaitu sinyal pemberitahuan bahwa data telah sampai atau diterima. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol.
Lain halnya dengan protokol TCP, untuk protokol UDP adalah protokol yang tidak menggunakan proses acknowledgement dan pengurutan, sehingga lapisan di atas protokol ini tidak pernah mengetahui sampai atau tidaknya paket data yang dikirim ke tujuan. Yang keempat, application layer. Pada layer inilah terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP, misalnya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file. Yang kedua, Telnet, yaitu protokol untuk akses dari jarak jauh. Yang ketiga, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pertukaran email. Yang keempat, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file HTML dan web. Selanjutnya, perbedaan OSI layer dengan TCP layer. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, session layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yaitu network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer yang keempatnya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai OSI layer dan TCP/IP. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.